sama mungkin nanti ada demo lah gitu Pak ya. Nah, cuman tadi saya coba kasih alternatif hari Jumat Pak. Ya, Nah cuman terus dijawab sama si siapa namanya Pak Pahala. eh saya lihat, saya cek jadwal saya, jadwal saya dulu katanya oke. gitu Pak. Nah, mau cek jadwal ya. Tentatif Iya, jadinya ya. kayak seperti kalau apa ya, langsung dibilang oke gitu Pak ya. Eh, untuk kalau fix buat proposal harganya Pak untuk itu, kalau menurut saya Pak ya, nanti kita apa present aja Pak di itu Pak di ke Papala langsung Pak ya, atau gimana menurut Pak Alex sama Pak Tommy Pak? Eh, saya rasa sih kalau memang udah Pak Pak Wanda udah bikin, kirim dulu aja. Oh Nanti gitu. jadi kan pas ketemu sekalian kalau dia mau bahas kan bisa gitu. Oh iya iya. Draftnya udah ada belum Pak? Nah ini yang mau saya bicarakan Pak. Ini kan dari Nah, draftnya, makanya saya mau tadi kita minta zoom. Mungkin langsung saya share aja Pak ya, yang sudah saya bikin. Nanti ya, oke. mungkin dari Pak Alex sama Pak Tommy ada mungkin tambahan atau yang bagaimana bentuk yang lebih proper gitu Pak ya. Ya, 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 ya. Ah, sebentar Pak. Saya ini. Udah terlihat Pak ya? ya. Oke Pak. Eh, jadi ini saya buat seperti ini Pak. Ini ada dashboardnya sih Pak. Jadi apa? Nanti ada rinciannya di skema harga. Jadi ini depannya dulu. Nah kemudian ini eh, apa rinciannya seperti ini Pak. Nah jadi sesuai meeting kita kemarin. Jadi coba saya jabarkan seperti ini Pak. Ada tiga eh, poin biaya Pak. Jadi yang pertama A itu biaya satu kali one time charge tuh. Terus yang B biaya berulang atau requiring charge-nya bulanan. Ketiga tuh biaya fitur tambah atau opsional yang seperti yang kemarin Pak Alex jelaskan. Nah, kemudian ini Pak Pak, dari itu suara mic-nya kok kayak ada ini ya, banyak noise ya. oh gitu. Mic-nya Mas ada noise nih barusan. Sebentar Pak. Kayak kayak apa? Kayak barangnya bergerak-gerak gitu ya. Iya. Oh, Apakah sambungan konektornya mungkin? Awal-awal aman sih tadi. udah aman Pak ya? Nah, sekarang Nah, sekarang Pak, nggak ada udah nggak lagi. ada zut lagi. Oh, oke, ya 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 ya. Ya, tadi tuh ini kemarin seminggu dipinjam sama anak terus, Pak. Aduh, saya bilang Siap, ntar siap. saya nanti saya beliin deh. Saya bilang. Ya, nah seperti itu Pak. Ini adalah udah apa? Udah saya markup semua sih Pak. Ini ininya apa persentasenya gitu. Nah, ini jadi ini tiga komponen biaya ini gitu Pak. Tiga komponen ini. Kemudian apa namanya? eh ini kan ke dashboardnya seperti ini. Nah, dari yang saya buat persentase-persentase ini gimana menurut Pak Alex sama Tommy Pak ya? Atau mau ada yang mau mungkin kita bahas dulu Pak? Mungkin dari poin A dulu Pak ya? Ya, boleh ini oke, strukturnya sama kan ya, ini ya. Iya, Cuma cuma tinggal angkanya doang. Nah, Tommy gimana menurut Tommy? iya.
Saya ngikut aja Pak. Kalau yang ini mah Pak Alex Oke. sama Pak Swanda. Kalau ini. Siap, siap. Iya. Ini izin Pak Alex, Pak Tommy. Ini artinya yang baru saya presentasikan ke Pak Alex sama Pak Tommy gitu. Jadi nanti untuk Ya. kita buat ke proposal harga yang udah propernya, mungkin kita sepakati dulu bentuk bentuk paketnya. Yang penting angka-angka Ya. ini apa gimana gitu Pak. Itu sih Pak. Itu yang pertama. Mungkin Pak Swanda mungkin paralel sambil kalau misalnya Pak Swanda bisa dapat informasi Hmm, harga-harga yang di sana hmm, boleh bisa dapat boleh di share juga. Jadi ini balik lagi nanti seberapa confident-nya Pak Swanda sih deal-dealan ke sana. hmm, ya. Ya, nah makanya saya tuh buat seperti ini Pak ya, buat seperti ini, apa, komposisi dari harga-harga ini gitu Pak. Nah kemudian dari sini ada summary-nya di ringkasan dashboard-nya seperti gini Pak, gitu, harganya gitu. Nah ini kan kalau kita lihat dari biaya yang pertama tuh, biaya investasi awal tuh yang one time, itu kan, artinya, untuk sekali kan. Sekali dia, bayar. Nah, ini kok ada yang kedua adalah biaya berulang atau monthly recurring. Nah, tadinya saya mau buat begini sih. Jadi ada proyeksi margin keuntungan skema satu sama skema 2 gitu, Pak. Ini sebenarnya rumus aja sih Ah, dari Gini Pak, sorry Pak, ini nggak bisa dijumlah begini Pak. Kalau ini, iya soalnya makanya. ini ada, iya ini kan ada yang one time sama yang recurring itu harus dipisah Pak komponennya. Oh, Jadi oke. nggak bisa Bapak masukin 5 juta tambah ya kayak gini ya, 5 juta tambah 2,6 atau 8 juta tambah 4,7 jadi 12 itu nggak bisa Pak. Gitu. Beda Oh, beda beda. Nah, jadi yang one time harus dipisah sama mhm, yang recurringnya harus dipisah gitu. Nah, recurringnya itu kalau mau dipaket jadi di paket apa jumlah sama yang one time hmm, itu mesti misalnya jadiin prepay setahun dibuka misalnya gitu. Nah, baru bisa dijumlah jadi total jadilah TCO Pak gitu. oh, itu mungkin kita Nah, dari ini Pak, dari ya skema ya harga markup mesti ya, dari dipecah. sini kali Pak ya? Kalau kalau ya mesti dipecah gitu. Ini Hmm, tetap mesti ambil struktur begini karena ini kan dipecah-pecah. Ini ya ini pecah nih Pak. sifatnya beda tiap komponen ini gitu. Hmm, One time charge memang cuma sekali dibayar sekali di awal udah gitu. Recurringnya ini kan yang tiap bulan dia bayar itu ya. bisa dia sistem bayar bulanan tiap bulan atau Hmm. misalnya dia mau 1 tahun prepay dibuka gitu. Oke Pak, siap, Nah Kak. itu dari situ setelah udah tahu lamanya ini Hmm, lama langganannya ini baru bisa ditotalin total total costnya berapa gitu Pak. hmm. Berarti, untuk ringkasan dashboard ini kita nggak usah pakai, berarti tetap kita pakai yang ini detil Ya, gini aja, Pak, ya? nah, Bagaimana, Pak? sebenarnya gini Pak di ringkasan dashboard Hmm, sebenarnya hmm, ke ringkasan dashboard aja kalau mau dibikin seperti ini hmm. yang biaya berulangnya dikali 10 Pak 10 asumsi 1 tahun di muka kayak gitu. Kalau mau dibikin model kayak gini, Oh, ini oh yang di, biaya berulangnya kali 10. Asumsi setahun di muka. Jadi oh, ini untuk budgeting per tahun kayak gitu. oh, sebentar, Pak. Berarti Nah, saya coba, boleh Pak ya, izin Pak ya? Saya coba ya, kotak-katik Pak ya? iya iya, dikali 10 Dikali aja. 10 Pak Nah ya? itu 10. Karena kan kita mau offering kalau dia bayar setahun di muka, eh, di- Kok segini Pak? 26 juta Pak? mau cicil bayar bulanan gitu. Jadi udah kali 12 dulu Pak. Kali, Aduh, suara noise-nya balik lagi, Pak. Suaranya berisik. oh sekali lagi ya? Iya, ini ya dikali 12 dulu Pak. Kali 12 Pak ya? Kali 12 dulu. Kali 12, Nah, berarti, ini ya oke. enter. Ini adalah buat budgeting dia perkiraan adalah 36.200 per tahun per titik kayak gitu.
Oh, paham. Ya, ya. Oke, siap, Pak. Di Ya. luar belum ini belum, pokoknya belum ditawar, belum di project, belum dihitung yang apa diskon volume apa gitu. Pokoknya kira-kira sebijinya begini gitu. Hmm. Oh, berarti kita harus editnya dari sini, Pak, dari skema skema harga ini nih. Dari sini Nah, aja, Pak ya? ini kan asumsinya bulanan, Iya, Pak, betul, Pak. gitu. Oh. Jadi kalau kalau mau bulanan ini harus ditampilkan seperti ini. Ya, one time charge-nya berapa, bulanannya berapa gitu. Oh, berarti ini nggak usah dirubah, Pak ya? Tetap seperti ini, Pak ya? Tetap aja, ini untuk perincian kalau melihat oke, detailnya kayak gimana kayak gitu. Oh, baru Jadi tampilin ini, Pak ya? jadi artinya kan dia bayar 8 juta tuh sekali, Mhm. 4,7 itu selama selama dia berlangganan tiap bulan bayar gitu. Oh. Nah, terus kalau di sini udah dikali Kalau 12 ini kali gitu, Pak ya? budgeting, iya udah di budgeting setahun karena kan kita bilang minimum kontrak 1 tahun. Iya, Jadi iya. kira-kira budget ya untuk setahun per titik per segini. Hmm. Ya, ya, paham, Pak. Ya, ya, nah, ya paham. Nah, ini asumsi tadi yang Pak Suwanda bikin adalah satu analitik sama satu alat. Oh, yang ini, Pak ya? Nih, iya itu asumsi satu analitik set berisi satu alat. Eh, Ini kan kalau misalnya lebih dari satu, nah hitungannya ada beda lagi. Ini makanya nggak apa-apa, kita asumsiin begini gitu. ini udah keterangan Kalau udah ada nih, Pak. misalnya Di keterangan per ya, perangkat per bulan, akses kontrol dashboard plus IPE. Terus ya, di jadi yang dia, udah ada ya, keterangannya nih, jadi Pak. nah, jadi nanti dia pasti akan nanya ini cara ngitungnya gimana gitu kan. Nah, jadi kita Ah. aja apa kasih tahu ini asumsinya adalah satu perangkat satu analitik set kayak gitu. Kalau Hmm. misalnya satu satu analitik set itu bisa aja lokasi, bisa aja grup, Ya, ya. berdasarkan kan mau apa terserah gitu. Pokoknya dikelompokin. Nah, Oke, itu Pak. kalau misalnya kayak misalnya di satu stasiun gitu Hmm. ada 3 perangkat, nah itu kita harus kasih tahu cara ngitungnya, Pak. Itu bahwa ada 3 alat plus satu analitik set gitu. Oh, nah itu yang nah itu, Pak. Siap. Nah, Nah, oke, siap. jadi ya kalau yang ini asumsinya kan satu alat dan satu analitik set. Tapi Ya, kalau misalnya 3 alat, 3 alat. artinya yang harga device subscription-nya dikali 3 baru ditambah satu analitik set gitu. Berarti 1,2 dikali 3 Kali baru 3 baru ditambah ditambah 3 3. tiga Oh, koma lima kayak gitu. Itu untuk misalnya 3 device, oh, 3 set, wah. 3 alat gitu. Itu. Ya, oh, izin, Pak. Berarti ini kalau yang kita hitung untuk komponen biaya yang komponen biaya B ini adalah kalau dia udah instalasi lebih dari 10 alat, Pak ya? Soalnya kan di atas nih kan. Bukan, bukan, salah, salah, Ah. salah. Bulanan nggak ada hubungan sama yang aktivasi. Aktivasi itu larinya yang ke bawah, Pak. Itu tuh, Oh. yang ini, yang mana tuh, yang kalau yang kita installin, ya, ya, belum dimasukin ya. Yang kalau yang alatnya kita setupin, Oh, bukan di bawah nih, bukan di additional, Pak ya? buka, iya, yang ada satu komponen yang belum masuk tuh, Pak. Itu dimasukin mana? Di biaya recurring? Biaya bulanan, Pak ya? Eh, Berulang? Enggak, sebenarnya one time charge, Oh, tapi additional, tapi additional. Jadi addition. yang setup perangkat itu loh. Sebentar. Ini ada di sini yang mana, Pak ya? Coba di proposal di Word yang kemarin kita kirim, cepat dicoba, Pak. Itu ada. Bentar dulu, Pak. Bentar. Saya buka dulu. Hmm. Oh, atau langsung aja, Pak. Dimasukin di mana nih, Pak? Biar saya coba. Enggak, itu opsional di bagian C. Oh, bagian sini. Jadi ya, ini ya, jadi ada entry nomor 5 di situ gitu. Itu adalah untuk itu setup konfigurasi perangkat. Ininya gimana, Soalnya Pak? kita Entry apa, Pak? Setup apa, Pak? ya eh, di- Setup. bilangnya apa? Setup dan konfigurasi perangkat ya. Setup dan
device configuration lah gitu apa Setup itu device ikutin ikuti ah, sementara dari dulu Pak ya, device configuration Pak ya, nanti saya itu nanti device configuration Pak ya. ya itu kan one time Iya. itu untuk device yang 11 ke atas yang ke 11 dan Oh, kalau mereka minta kita yang setupin, kalau mereka mau setup sendiri ya itu nggak perlu gitu. oke ya siap Pak. Pokoknya iya kita setupin configuring 10 device pertama Hmm. ya yang ke-11 dan selanjutnya kalau suruh kita yang kerjain ya ada charge-nya gitu. Ya. Berarti Nah, ini yang harganya kemarin kita buka berapa? 250 per ya. device. Oh, Time charge. Nah, udah tinggal di mau markup berapa gitu. siap Pak. Bentar Pak, saya masukin dulu Pak ya, biar nanti nggak Ya. lupa. Oke, ini jadinya 250 Pak ya. 50 kan. Nah, Oh, ini per perangkat Pak ya? berperangkat. Perangkat ya, 250.000 per perangkat. Perangkat ini jadi hanya untuk device yang ke-11 dan ke-11 ke atas. Oh ya. Oh, per ya, itu Pak ya. Saya benerin Pak. Ya, perangkat Ini one time Pak ya? one time. Oke, udah Pak. Nah, gini, jadi sebenarnya ini lebih enaknya kalau misalnya si Pak Awang tuh udah bilang dia mau berapa lokasi, device-nya udah ketahuan. Nah, itu langsung bisa dihitung kayak di ini nih, di sheet yang tadi ringkasan dan dashboard itu, Oh, Pak. di sini Itu. Pak ya. Ya, Oh, kalau udah ketahuan berapa, dia mau berapa lokasi, dia device-nya berapa, misalnya per lokasi perlu berapa device, udah total quantity-nya udah jelas, ini masuk sini. oh, Gitu. Jadi buat hitung data total nih, gitu. Tapi kalau ini ya kita asumsiin persatuannya seperti ini. persatuan nih. Oh. Nah, ini persatuan. Nah, berarti pas dong Pak Alek. Jadi waktu nanti kita Iya. ketemu, kita langsung bahas ini, langsung kita tanya, Iya, betul. Bapak Langsung butuh hitung. berapa Nah, gitu Pak. Mantep, ya. mantep dapat Pak saya Pak. Jadi buat kira-kira harga proyeknya berapa, dari situ baru kita ngomongin, oke deh, apa udah total kan baru ngomongin berapa deh ininya. Iya, iya Ini benar-benar Pak. ya kan tawar-tawaran gitu. Iya, Tapi siap. nanti sudah ketahuan apa harga totalnya berapa baru kita ini gitu. Ya. Tapi nanti yang markup nilai plus jangan kita kasih gitu, kita Jangan dikeluarin gitu. Jadi Pak pada siapin satu spreadsheet yang bisa buat isi kuantitinya. Oh iya, ya Berapa Pak. berapa analytics set, jebret, masuk, nah gitu. Jadi udah langsung, jadi ada spreadsheet yang udah ada per bulan berapa, nanti baru dia asumsiin apa langganan setahun totalnya berapa gitu. Oke ya Pak. Oke. Nah, mungkin nanti saya buatin Pak Alex sama Tommy, terus nanti raw proposal harga yang masih mentahnya saya kirim ke grup Pak ya. Boleh nanti mungkin ada mungkin mau diedit atau gimana Pak, mau direvisi. Gak apa-apa Pak. Ini Pak. Tetapi overall seperti ini masih ada ini nggak Pak Alex? Ini adalah yang biasa kita temui untuk standar istilahnya standar gitu. Kalau misalnya ada custom, ada penambahan komponen lagi, nah itu yang pasti buat instalasi kan tergantung ininya tuh kondisi lapangan. Iya. Mereka kan yang lebih tahu, yang bisa menjawab gitu. Oh, oke Pak, ya. Apakah misalnya contohnya kita tanya apakah udah koneksi internet di situ mereka punya panel. Ya. Tuh. Itu kan mereka yang bisa jawab gitu. Kalau misalnya enggak, misalnya kan ya oke, perlu apa? Nah, itu mereka juga yang baru jawaban mereka yang menentukan nanti kita butuh apa lagi gitu, Pak.
Iya, Contoh, misalnya perlu beli modem, perlu mm, beli SIM card, oh perlu iya apa iya, langganan pulsa atau apa itu kan nanti ada masuk, ininya. Nah itu, ya, nah biasanya sih operasional bebanin ke mereka sih, kita mestinya iya, nggak usah, kecuali mereka minta oke, gue mau nggak mau tahu deh, bandingin semua, misalnya baru kita hitungin gitu. hmm, Tapi yang jelas kondisi lapangannya tuh udah mesti jelas dulu Pak, gitu. Nah, mereka di tiap panel mereka udah ada internetnya, ya udah kita nggak perlu tambahan alat lagi iya iya, misalnya. Ini dan ini juga masih keluar ini ya kan, alat apa yang mau dipakai gitu. ya, betul sih Pak, iya, Nah, tapi buat 300 alat yang dia pakai, harga harga ini itu tetap oh, gitu. Yang apa yang membedakan cuman apa nanti TKO-nya mereka aja berapa gitu. ya, atau kebutuhan, Wah, noise-nya masih banyak nih Pak ah, Sonda. masih banyak Pak, Noise-nya masih banyak. oh, bentar, Pak. Bunyi kresek-kreseknya itu loh. Iya. Saya nggak pakai headset Pak sekarang Pak. Jelas nggak Pak? Oke, siap. Sekarang udah Jelas, jelas. Pak. Oke. Iya. Ya, Headsetnya kayaknya kabelnya tuh itu yang atau iya, Kabelnya, betul Pak. Aduh, ini. Ya, oke Pak. Ya, tapi izin Pak Alex Pak Tommy. Ini sebetulnya belum masuk harga yang kemarin kita ini Pak, kayak Admi atau yang lain-lain belum Pak ini Pak. Ini masih belum, memang belum. belum. Betul. Sebentar kemarin ada catatan saya tuh. Nah, kemarin tuh kan ini sebenarnya baru biaya paket basic Pak ya. Ya, Nah, jadi ini belum kayak apa, biaya basic sama opsional ya udah nih Pak ya. Kalau kayak seperti Pak Alex bilang tadi, kalau dia ada misalnya nanti perlu internet atau pakai data itu beda lagi kan Pak, biaya instalasi dan iya. Itu belum masuk tuh yang apa komponen-komponen pendukungnya, peritil-peritilannya tuh belum. iya, itu Pak. Nah, terus kemudian yang kayak biaya lain-lain tuh seperti pajak, admin, entertain kan belum tuh Pak ya. Nah, itu belum semua. Itu kan nanti akan dimasukkan ke nilai proyek aja masalahnya. Makanya ini sebenarnya gimana ya? Ini plus minus sih Pak. Dia kalau kita buka tabel kayak gini, dia kan bisa lihat perincian harga. Kita mesti ngumpetin apa-apanya kan di tiap harga nih. Hmm. Tapi kalau kita nggak buka ini, kita tanya dia, lu mau berapa lokasi, berapa alat gitu, kita hitungin, kita keluarin kan harga lamsamnya gitu. Nah, di lamsam itu kan kita udah bisa masukin tambahan-tambahan lain-lainnya gitu. Oh iya betul juga sih Pak ya. Terus makanya saya masih mikirnya gini nih, ini kalau kita buka yang seperti itu yang seperti gini, yang tabelnya dihitung-hitung, itu kita mesti markupnya agak tinggian gitu. Hmm. Jadi nanti baru bisa kita kasih diskon buat harga project gitu. Oh iya. Kalau ini kan kayaknya ekspektasi kita nih, gitu Iya, kan iya betul Pak. kita mau berapa? Nah itu mesti kita check up lagi nih kayaknya nih Pak, gitu kan. Kalau buat margin lah, buat margin kalau either dia nawar lah atau terus ya biaya-biaya administrasi tadi gitu. Iya, iya. Iya. Masalahnya saya juga nggak bingung ya ngitungnya gimana tuh kalau pajak segala, mungkin siapa Pak Tommy ngerti kali Iya, gimana ya. bisa sih. Sama nanti biaya palingan untuk perpajakan, saya ini kan nanti koordinasi sama tim finance-nya Pak Alex nih. Nah, nanti mungkin kita bisa atur di meeting lain setelah pas lagi ada kliennya. Jadi tim finance-nya perusahaan kami, Pak Suanda, nanti kita tinggal koneksikan ke tim finance-nya klien. Misalnya contoh dari Ortega misalnya.
contohnya. Nah, nanti tim finance-nya bakal hitung-hitungan gimana pembayaran pajaknya, kayak gitu. Oh, ya. Artinya Heeh. mungkin begini Pak Tommy, Soalnya, izin Pak Alex. Artinya ini kita buat ini belum belum kita buat proposal fix. Ini masih proposal mentah kan gitu Pak. Tapi setelah nanti dia info hitung-hitungan pajak dari pihak finance-nya Otego sama pihak kita, terus kita udah masuk juga pajaknya, baru nanti muncul eh, proposal penawaran nah, the fees kan gitu Pak ya? Itu gimana Pak? ya, Pak biasanya Sonda, gini nih, heeh, iya, biasanya ini Pak. itu kalau yang sama klien tuh itu urusannya cuma PPN doang Pak, itu Iya, Oh nggak iya. pusing. Yang ini kan yang saya maksud ini adalah pajak internal di company nih. Ini kan kita mesti sisihin nih dari keuntungan nih. Betul Pasti Pak. kan mesti ada oh iya, pelaporan benar-benar Pak. PKK-nya apa segala macam gitu loh. Hmm. Yang Hmm, yang istilahnya apa pajak pajak untuk internal gitu loh. Ya. Intern sebenarnya bukan yang dibebankan ke klien. Kalau dibebankan ke klien kan cuma PPN tuh ditulis kita mungut PPN udah gitu that's it gitu. Hmm. Cuman yes. yang ini PPh yang 23 juga Pak, Pak Alex. iya. Nah itu yang Heeh, begitu-gitu tuh. Itu kan harus iya, sebenarnya kan kita yang quote unquote siapa yang ngeluarin company dia nanggung gitu. Nah itu kita mesti betul. supaya eh, angka ini cukup gitu buat menanggung itu gitu. Iya. Mungkin gini aja Pak Alex, seperti biasa sih, nanti kita Nah, tulis saja proposalnya, nanti tulis aja ini belum termasuk PPh 23 dan pajak lainnya, kayak Oh gitu iya aja. iya. Betul soalnya betul. soalnya PPh 23 itu kita nggak bisa pungut langsung ke klien. Itu karena Yes, kita yang dipungut dari di belakang istilahnya gitu. Iya iya. Makanya betul, betul. komponen itu udah mesti dimasukin di dalam angka angka harga ini Iya, gitu. betul Pak. Hmm. Itu Betul, yang betul. itu yang jelimetnya tuh di situ. Iya. Jujur sih Ya. itu yang jelimetnya tuh di situ. Paling kayak Nah, gitu Pak, nanti ditulisnya kayak gitu, terus nanti pas lagi perhitungan ya, Heeh. ini tuh angka setelah dipotong PPh 23. Jadi nanti apakah dia yang mau melaporkan ke PPh 23 untuk PPh 23 atau kita yang melaporkan? Kalau kita yang melaporkan tinggal mereka transfer ke kita, terus semuanya lamsam total sama pajaknya nanti kita yang melaporkan PPh 23-nya kayak gitu Pak. Iya. Eh, Bukti potong nanti akan muncul bukti potong. ya, izin Pak Alek, Pak Tommy. Saya baru keinget Pak. hmm, Biasanya nah, itu ketika sudah deal Pak. Jadi ketika udah iya, deal, apa proposal harganya, baru tuh ngomongin pemotongan pajak tuh Pak. Tapi ketika Iya. masih deal-dealan, sepertinya belum masuk ke ranah itu Pak Tommy. memang Belum. itu. Mungkin ya Mas Pak kalau Wanda, tapi benar juga sih dari Pak Alex. Mungkin kita sisihkan 5% aja. Jadi dari Oh. angka ini ketika maju ke klien Hmm. atau angka final dari kita bagiin di plus 5%. Jadi kalau misalnya klien nggak mau nih di, dinaikkan lagi dengan pajak, nggak Iya. apa-apa. Kita yang bayar, Iya. tapi yang dari 5% ini, gitu Pak. Oh, kita ambil yang 5% Pak ya. Betul, betul. Hmm. Soalnya itu nanti nego-negoan dari klien sih, kadang-kadang mereka ya agak finance-nya agak ribet ya. Mereka nggak mau, udah saya nggak mau, saya mau bayar segini Hmm. aja, ya nggak apa-apa, ya sudah. Cuman Iya. kalau mereka oke, ya bakal hitungannya kayak gitu. Hmm. Gitu Pak. Siap. Ya, paham, Mbak. Ya, artinya berarti waktu kalau jadi kita Jumat ketemu Pak Pahala, artinya itu belum kita bawa proposal harga yang fix kan, Pak ya? Artinya masih belum proposal mentah kan itu, Pak ya? Karena masih hitung-hitungan sama mereka, Pak ya? Nggak apa-apa itu sih, sementara kita bawa harga segitu, Heeh. nanti di bawahnya kita tulis term and condition bahwa harga ini belum termasuk pajak, gitu aja. Oh, oke. Iya, iya. kalau Heeh. PPR sih udah gampang hitungnya. Mereka kan pasti Ya, ngitung mulai 11%. Hmm. Kalau PPh itu hanya kena kalau misalnya kita ngejual kayak ada hubungannya sama tenaga kerja gitu. Kalau ini Oh, kan nggak PPh doang nih, cuman PPh-nya itu dibebankan ke internal perusahaan gitu. oke. Ya, ya, Pak. Ya, ya, siap. Paham, Pak. Bedanya itu doang, Itu aja itu sih, Pak ya. doang sih. Itu, Hmm. iya. Ya, Jadi ya. itu yang apa pajak pajak perusahaan, pajak usaha apa yang gitu-gitu tuh itu kan jujur sih jelimet itu. Jadi
ya kita mesti bikin hitungan yang angka itu jangan sampai jangan sampai nggak ada sisa buat gituan gitu, nggak ada untungnya ntar kita Iya, gitu. betul Pak. Ya. Iya. Iya, walau yang klien kita cuma bisa bebanin PPN, jadi kita nggak mungkin lagi yang lain gitu. Soalnya ini kan bukan kayak just konsultasi segala gitu. Kalau misalnya mereka hire kita konsultan, ya itu ada PPh, Iya. itu bisa kita pakon. Nah, cuman ini kan bukan, ini kan Oke. berlangganan. Jadi langganan layanan itu cuma pure PPN doang. Iya betul. Jadi yang PPh segala gitu itu yang kita mesti hitung di internal kita nih, gitu kan. Sisain margin berapa ini buat buat bayar gini-ginian gitu. Iya. Nah, sisanya kalau yang itu ya baru sisanya tinggal pure profit, tinggal kita ngomong kita mau baginya gimana nih gitu. Iya, betul Pak. Eh, Ya, biaya itu sih bisa ada berapa opsi sih Pak sebenarnya. Apakah kita masukin nanti itu sebagai sebagai apa? Sebagai yang biaya pajak apa segala kita masukin sebagai cost iya. nanti. Nah, sisanya pure profit baru kita bagi. Atau dari awal misalnya kita langsung bagi jebret ini profitnya ini di luar apa-apa-apa. Nah, tapi nanti pajak akan diabsorb oleh kita misalnya. Nah, cuman nanti paling tinggal ngomongin persentasenya berapa nih kita mau bagi gitu. Oh, Jadi bisa juga itu enaknya gimana terserah apakah mau dibuat langsung kita pure profit dibagi atau ya potongin biaya dulu baru kita bagi gitu. Itu terserah deh nanti enaknya gimana. iya, iya. Kalau yang bagian itu biasanya Tommy yang ngerjain yang handle. Ya, ya Pak. Yang penting semoga deal dulu nih. Ya, betul, Pak. Artinya ini mungkin ini dulu Pak ya, apa namanya? Ini kan dari hitung-hitungan harga pas iya eh, harga istilahnya price list aja dulu yang kita keluarin Pak gitu, bilang sama dia ini belum harga project, belum harga final, baru ancer-ancer, ini hmm, asumsinya list price kita gitu, ya, list price segini, kira-kira ntar hitungan kasarnya segitu ya. Kita kan mesti nanya misalnya mau berapa lokasi, nanti berapa alat gitu, hmm, kita hitungin baru keluar angka ininya yang buat di penawaran gitu. ya, Ini jadi ancar-ancar list price-nya aja gitu. oke, Pak. Ya, siap. Berarti untuk apa namanya format ini sementara seperti ini dulu, bagaimana gimana Pak? Atau nanti saya ada tambahan-tambahan lagi nanti Pak? Pak Tommy balik Eh, sementara. ya menurut Tok, gimana ya? Ini udah jelas nggak ya? Soalnya kalau kemarin saya takutnya kalau yang kemarin kita ini Hmm, bingung nggak bacanya gitu. Ini kan udah simplify-nya nih. hmm. Iya, Mesti maksud saya ini kan nanti saya share di grup Pak. Nah nanti mungkin Pak Alex sama Pak Tommy ada ide, nggak apa-apa Pak di ini aja Pak di apa ini di saya mau ini ya nih saya mau tanya nih, enaknya kita yang device subscription sama yang processing fee-nya mau digabung kayak gini atau kita pisah gitu? eh, kalau menurut saya sih dipisah Pak. Soalnya kalau yang Bisa ya. Nah, iya, nah, soalnya jadi jangan soalnya kan kuantitinya beda-beda ini iya nantinya betul gitu. Pak. Ini kan iya. Device-nya pasti ya bisa bisa sama dengan atau lebih banyak dari processing-nya gitu. Iya, Jadi eh, paling itu strukturnya ngikutin ngikutin yang itu ya, yang di Word gitu aja ya kira-kira. oh maksudnya oh berarti masukin di opsional aja ya kali Bu ya di poin. Enggak dipecah. Kalau gitu dipecah nih, yang biaya ini jangan ditotal. Jadi kita nggak totalin list price itu nggak ada total Pak. Gitu. Itu cuman jembreng. Ini sekian harganya, ini sekian harganya, ini sekian harganya itu. Itu belum nggak dihitung. Jadi ini kan kalau yang bagian B itu kan Pak Suwanda hitung nih, ditotalin. Kalau Iya. list price itu nggak ditotalin. Jadi Oh, nggak ada totalnya. Semua kalau list price itu nggak ada total Pak. Gitu. Karena kan kalau udah ada total, itu mm-mm. kita udah ngomong harga proyek. Hmm.
Kalau kita mau kasih dia list price itu cuman tabel gini tanpa total. Jadi komponen ini harga sekian, komponen ini harga sekian, ini harga sekian. Ya. Nanti di meeting kita ajarin ngeraciknya gimana gitu. Oke, Oh. lu mau berapa lokasi? Oke, misal 10 lokasi. Oke, satu lokasi berapa alat? Misalnya, kalau asumsi satu ya udah 10 alat baru dihitungin sama ada totalnya keluar gitu, Pak. Tapi kalau list price itu nggak ada totalnya. Itu cuma benar-benar komponen harga doang. Saya rasa sih paling kita buka itu dulu ya, komponen harga baru nanti sama dia pas meeting kita tanya, Bapak ancer-ancernya mau berapa alat sih gitu. Nah, baru kita masukin ke spreadsheet gini, oke, alatnya ada berapa? Alatnya ada 20, prosesinya ada 10. Nah, baru spreadsheet-nya ngitung nih Excel-nya. Ya. Oke, keluarlah angka ya, angka kayak yang di spreadsheet di sheet sebelah tuh. Kayak gitu. Nah, sekian gitu. Nah, itu buat mereka apa istilahnya acar-acar budgetingnya gitu. Ya, ya. Oke, Pak. Ya mungkin nanti ini coba saya kirim ke Pak Tommy sama Pak Alek aja Pak ya, di Ya, grup Pak ya. itu yang ya boleh. Biar nanti ada masukan dari Pak Alek sama Pak Tommy, eh, terus nanti apa bisa itu yang buat nanti kita bawa ke Pak Pahala Iya. Pak gitu Pak. Jadi kita waktu bawa ke dia itu bentuknya tuh kayak masih masih tabel doang gitu, Pak. Ya Iya. mirip kayak kira-kira mirip kayak yang Word yang kita kasih gitu deh. Ini cuman ini segini, ini segini, ini segini. Tapi kan nggak ngitung dia, nggak ada yang dihitung ini. Nggak ada yang dihitung, nggak ada yang total gitu. Pokoknya ini segini, 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 ini list gitu. Kayak kayak kita restoran kan, kita lihat menu sama kita minta bon, sama Iya, iya minta betul. bill kan. Tuh. Nah, ini kira-kira menu nih yang kita, Ya, Pak Suwanda mungkin kalau kalau mau lebih enak ya, kan Pak Suwanda udah pakai AI itu bikin aja kayak sejenis presentasi Pak untuk harganya jadi di displaynya kelihatan lebih bagus. Hmm, iya, ya bisa aja sih pakai AI Pak. Coba kan tetap kan eh, di di approvalnya kan di kita Pak, ya Hmm, betul. hmm, di kita Nah, juga. betul. Ini sebenarnya ya, nah, saya ini juga dari pakai AI sih Pak Tommy. Cuma makanya ini Oh, makanya tadi saya ajak meeting itu karena saya tahu pasti banyak 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 masukan nih. Ternyata betul kan apa yang dibuat sama AI itu nggak belum banyak nah, banyak harus ini kita kalau edit. iya, iya, soalnya AI-nya kan asumsi ini udah project gitu. Sedangkan sebenarnya kan kita Iya, mau keluar apa list price dulu nih. ya, Gitu. Kalau project soalnya kita udah mesti udah mesti ada requirement dari mereka gitu kan. betul. Betul. Ininya jumlahnya berapa, udah jelas apa, kondisi lapangannya kayak apa, Ya, ada internet apa enggak. Nah, itu baru komponen betul. ini, itu. Betul. Nah, itulah jadi harga project. Ya. Karena Nah, izin Pak, dari kemarin saya belum dapat ide Pak. Akhirnya udah saya buntu, udah saya tanya coba AI aja Pak Tommy. Dikasih begini, itu pun masih saya oh, edit-edit juga, masih ada beberapa yang saya edit. Kayak apa markup harga berapa itu segala macam. Nah, ya palingnya kan dapat ide kan gitu, secara struktur atau format udah dapat ide. Nah, mungkin dari ide ini yang maksud saya tuh kita kembangkan kan gitu Pak. Kita kembangkan ya tadi seperti kata Pak Alek, mungkin kita tambahin item-item apa lagi atau formatnya kita ada revisi atau gimana jadi sehingga nanti bisa bisa terakomodir semua nih Pak. Ini kita Pak, ya, gitu. betul Pak. Ya pertama ya tadi Sebenarnya sih ini eh, sebenarnya sih yang penting Pak, kita di sini tuh ngomongin persentase markup-nya aja dulu Pak gitu. Nanti itu Pak. ya, soalnya kan kita mau bikin harga harga list price-nya dulu nih Pak. Hmm. Nah, itu. Jadi ya, Ini jadi kalau dari ini bagaimana Pak? Menurut Pak Alek memotong markup-nya nih Pak. menurut Pak Tommy gimana? ini Kita mau ikut Pak Alex ya, saja. Pak Alex bilang oke, saya oke. soalnya ini kita mau istilahnya kan kita ngomongin sebenarnya
sebenarnya gini ya Pak ya, kalau saya lihat ini usul saya ya, Iya, Pak. kalau dengan angka ini sebenarnya kita udah nggak perlu sisihin lagi buat PPH. Sebenarnya saya rasa ini cukup sebenarnya nanti. Oh, iya, iya, paham. Soalnya Iya, iya. ini apa? Sebenarnya gini Pak, ini angka yang kemarin kita keluarin itu Iya. sebenarnya kan emang udah istilahnya jualan kita normal gitu Pak. Yang Oh, sebenarnya markup ini kan sebenarnya tinggal ngomongin apa dan yang itu kan dana yang buat administrasi dan pajak apapun hmm. plus profit Pak Suwanda sebenarnya gitu. Oh, iya, iya, iya. Hmm. Ya, jadi sisa sama extra profit lah kalau apa gimana lah gitu kan Iya. sisanya di situ ya. Yang penting sekarang tinggal gini, Pak Suwanda ekspektasinya berapa dari angka-angka ini. Ya itu aja. Jadi kita tahu nih udah gini, jadi itu udah jadi langsung apa floor. Kita nggak boleh kurang, nggak boleh itu. Nah sisanya baru margin buat dia nawar lah, buat apa segala gitu Pak gitu. Oh, Yang sebetulnya penting dari Pak. Hmm. eh, ini adalah apa ya? Markup ini adalah harga yang dikasih ke klien, Pak. Iya benar. Ya ini kan COGS ini sebenarnya itu apa buat kita tuh udah harga kita sebenarnya. Betul. Iya. Nah, ini yang markup ini sebenarnya kan isinya itu kan profit buat Pak Suwanda. Iya, Sebenarnya iya, gitu. iya, betul, Pak. Nah, nah itu jadi tinggal sama ya sama ini profit Pak Suwanda plus ini istilahnya apa cadangan. Hmm. Cadangan itu yang nanti buat kita bayar PPH lah apa atau misalnya ada mesti ngasih siapa di lapangan, nah Oh, itu gitu Pak. iya, iya, paham, Pak. Nah itu jadi yang tahu itu kira-kira kan Pak Sumonda kan karena Pak Sumonda ekspektasinya berapa kan di situ, ya sisanya ini cadangan ini gitu. Oh, oke, siap, Pak. Baik, Pak. Nanti jadi kalau misalnya cadangan ini semua nggak kepake, ya kita bagi lagi Iya, tambahan iya, profit iya, gitu. iya, Itu Pak. iya. Jadi gitu. Ini Pak Sumanda udah punya ancar-ancar, Pak Sumanda expect tuh bagian Bapak berapa, gitu. Udah masukin situ, itu udah langsung kita jadiin apa angka yang nggak bisa ya, angka istilahnya angka mutlak deh gitu, ya nggak bisa dikompromi lagi gitu. Oh, Nah dari contohnya, yang nah co- ya itu dan baru ditambahin yang buat cadangannya tadi deh, itu buat dia nawar lah, buat hmm. buat bagi-bagi lah apa segala gitu. Itu yang bisa yang apa angkanya bisa apa nanti diturun-turunin lah di situ gitu. Tapi yang pasti apa bagian Pak Sumanda tuh udah di fix gitu. Artinya izin, Pak, Alex. Misalkan ini kan Hmm. saya markup 60%, Pak, yang misalnya di activation fee, Pak ya. Nah, Nah, sekarang ya, ini kan ke klien, Pak. Nah, artinya ya, Pak Alex apa kepingin tahu dari 60% ini berapa sih paling kalau bottomnya ekspektasi saya gitu, Pak ya? iya betul. Jadi ini kan nilai markupnya kan dari 5 juta di markup 3 juta. Ya. Nah, dari yang 3 juta ini Pak Suwanda mau ambil berapa? Gitu. Oh. Jadi jadi ya gitu, Pak Suwanda ambil berapa dari yang 3, nah sisanya itu margin buat cadangan gitu. Oh, oke, siap, Kalau siap. nanti misalnya cadangan itu nggak kepake, Hmm. misalnya masih utuh, baru kita bagi lagi gitu. Kalau seandainya ini kan kita misalnya untuk activation fee ini kita share kan 8 juta, Pak. Nah, Ya, kemudian klien nawar kan, Pak. ya. Nawar Nah, turun ternyata eh dari 60% jadi 40% gitu, Pak. Nah, jadi ya itu ya. Jadi yang penting gini, nilai markupnya ini kan ya 60% sama dengan 3 juta kan. Iya. Nah, Pak Wanda mau ambil bagian berapa di situ. Nah, itu pas dia turunan nawar itu jangan sampai ngurangin bagian Bapak yang tadi gitu loh. Oh, Jadi siap, siap. bagian Pak Wanda itulah bottom gitu. Jadi yang ini tambah bagian Pak Wanda itu udah bottom, jangan di bawah itu gitu. Oh, oke, siap, siap, siap. Iya, Nah, jadi yang iya, gitu paham, Pak. aja. Jadi istilahnya gitu, Bapak mau ambil berapa gitu untuk Bapak itu kita jadiin bottom, nah baru sisanya di markup lagi untuk cadangan macam-macam ini Iya, iya, gitu. iya, paham, Pak.
Eh, boleh ini nggak Pak? Kasih waktu Pak. Hah? Boleh, boleh Pak. Justru itu mesti Bapak pikirin dan hitung Bapak benar-benar gitu Pak. Iya Baru betul. ini at least Izin kita Pak Alex. iya boleh Pak, nggak apa-apa Pak. Justru at least di sini kita udah tahu strukturnya gimana, cara nyusunnya gimana gitu Iya Pak. betul Nah, Pak. sisanya Paham Pak. tinggal Pak sengaja aja mau tinggal masukin angkanya gitu. Iya paham Pak. Iya siap Pak. Nah, Ya. Nah, nah, iya jadi betul gitu. Pak. Jadi itu ada sebenarnya kalau quote unquote ada 2 kali gitu ya kan, dari COGS di markup Hmm. untuk bagian Pak Swanda, di markup lagi baru buat yang cadangan sama extra profit gitu. Oh berarti izin Pak. Berarti nanti dibuat sebetulnya markup ini ada 2 kolom Pak ya? Ada dua gitu sebenarnya. Jadi Oh. yang dasar COGS tambah markup untuk bagian Pak Swanda Ah, itu bottom kita. Itu nggak bisa kurang dari itu oke. Baru gitu. markup ke Nah, klien. baru ada markup ke klien lagi yang isinya buat kita profit ekstra Hmm. sama yang cadangan macam-macam yang tadi Oh. tuh. Kalau misalnya mau ngasih Entertain ngasih segala macam Pak ya? iya penting apa, nah di marginnya di situ begitu. Oh. Oke. Hmm. Oh siap Pak. Berarti nanti saya coba buat lagi nih Pak. Ininya Pak. Iya mesti Kolom-kolomnya Pak. iya iya begitu Pak gitu. Ya siap. Eh, ya Yang kalau penting gitu. jangan sampai apa ini jatuhnya di bawah ekspektasi Pak Suwanda gitu loh. Iya iya siap Pak. Betul Pak. Iya iya. Makanya ekspektasi Pak Suwanda tuh udah mesti masuk dulu, itulah bottom kita gitu. Hmm. Ya siap Pak. Ya ada Pak. Overall untuk bagan apa format bagan ini basic sementara udah strukturnya maksudnya Pak. Apa mungkin Eh, Strukturnya kayak gini, cuman ini totalnya dibuang semua. total dibangun semua Pak ya? Iya, 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 kolom itu yang baris yang ini total tuh dibuang semua Pak, gitu. Soalnya kita akan tampilin ini kan list price dulu ke mereka bahwa oh ini loh list price kita gitu kan, standar standar ini adalah nanti yang standar yang mau apa siapa klien nanya ya ini dikeluarin gitu. Hmm. Di luar pokoknya di luar harga negosiasi tawar menawar per klien gitu pokok. Siapapun yang nanya pokoknya opening price-nya seperti ini gitu. Ya. Eh, Nah, berarti ini totalnya munculnya di sini Pak di dashboard nanti ya? iya itu nanti setelah jumlahnya ketahuan berapa di Oh. lokasi berapa ini, nah baru dikali-kalinya muncul di sini Pak gitu. Baru yang di Oh. total baru jumlah gitu. Oh. Ya Kalau siap siap. yang di sini yang sheet kedua itu benar-benar pure tabel harga. Oh paham paham Pak. Wah, iya iya iya. Siap siap Pak. Jadi yang tabel yang sheet yang ke depan itu istilahnya tinggal masukin kuantitinya aja. Yang Yang ini jumlahnya berapa, yang ini jumlahnya berapa, ini jumlahnya berapa, langsung hitung kayak gitu. langsung ngitung totalnya nanti Totalnya link ke semua. sini Pak ya? Iya, kayak gitu. Ah, Iya iya iya. Wah keren keren siap mantap Pak. Ya siap Pak. Udah dapat Pak insight-nya Pak. Nah ini Pak, jadi kalau tadi saya kira-kira gitu. nggak ngajak Zoom masih bingung-bingung Pak. Saya tanya AE juga, AE juga bingung juga Pak Tommy. Bener. Dia bingung, saya bingung. Sebenarnya lebih enak lagi kalau ada kayak papan tulis bisa coret-coret ya. Itu. Iya, Iya. benar. Iya. Sorry Tapi Pak. ini udah aman lah ya, Pak Swanda, at least mengerti gaya perhitungannya kami itu seperti apa. Udah ada Pak. Ya, ya. Artinya berarti kalau tarif izin Pak, berarti taraf dasar COGS ini adalah udah fix Pak ya? Itu asumsinya bagian saya dan Pak Tommy itu Pak. Oh iya iya iya, Sebenarnya maksudnya gitu Pak. Iya iya. sebenarnya itu. Itu bagian tim kami, Pak. Iya, Siap Pak soalnya Tommy. itu benar-benar angka tadi itu hitungannya kompleks banget Pak gitu. Jadi udahlah kita bilang keluarin ini aja. Soalnya kalau mau di list lagi mau dihitung ulang, wah itu bisa botak pala tuh Pak. Iya berarti yang Kompleks itu Pak, benar. Soalnya banyak banget komponennya, banyak banget ininya gitu kan.
Jadi udah untuk simplify udahlah pakai harga partner aja deh gitu kan. Nah, jadi intinya tarif dasar COG ini adalah Pak Tommy dengan Pak Alex, saya di markup Iya, Pak ya. iya betul. Di markup yang pertama itu Pak Tuanda. Ya, nanti ada Nah, markup markup kedua lagi kan Pak kedua ya. itu kan jadi harga klien ya gitu. Jadi ada 2 kali Pak itu. Iya, iya, siap. Eh, Nah, jadi yang markup pertama itu yang harga sampai markup pertama itu adalah bottomnya kita. Jangan turun dari situ gitu. oh, oke. Nah, sisanya baru yang markup kedua itu yang mau margin kita, extra profit apa semua cemplungin di situ Pak gitu. Sampai Hmm. ceilingnya sampai dari situ gitu. Iya, 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 iya. Siap, paham, Pak. Siap. Eh, Oke, Pak, ini saya coba buatin lagi Pak yang form barunya. Berarti yang total ini yang kuning ini dibuang semua Pak ya? Iya, totalnya itu semua dibuang. Kita Iya. nggak perlu. Jadi soalnya kita akan yang akan kasih list price ke mereka. Nanti jadinya tinggal yang ke Pak Pahala tuh muncul nanti komponen namanya ini komponen ini Hmm. device Ya, processing fee apa sama harga finalnya tuh harga klien ya. itu Artinya, doang yang tengah ini kan nggak akan jangan dikasih lihat oh iya, iya gitu. Pak, ini rahasia dapur kita nih Pak. Ini internal Dapur kita kita. gitu. Nah, harga yang udah finalnya itu yang dikasih lihat. Oke Pak Pahala, ini adalah kita punya list price gitu. Ini di luar harga project, di luar apa belum ditawar dan segala macem lah gitu. Tetap itu. Artinya nanti yang muncul itu adalah kolom D, kolom E, F, G, H ini ditutup Pak Iya, ya? ya Di hidden. di hidden atau spreadsheet ya file baru Pak gitu. Jadi biar nggak ini takutnya nggak sengaja kebuka gitu. Iya. Kan dia aneh, dari E kok tiba-tiba jadi I kan. Wah, Iya itu gimana tuh Pak pasti Tommy? ada yang iseng baru dia buka gitu Waduh, deh. ketahuan. Makanya ketahuan ya bikin Iya. file baru langsung gitu. Jadi Langsung aja bikin file nggak baru, ada Pak. rumusnya. Oh iya, iya, siap Jadi Pak. nggak Ya, ada paham Pak. rumusnya gitu. Artinya ada dua file Pak nanti Pak ya? Ya, jadi ini yang buat hitungan kita di internal. Nah Iya. baru satu file lagi yang buat ke klien deh gitu. Oh, oke siap Pak. Ya, ya, siap. Wah, mantep Pak. Ambil aman dah. Ambil aman. Keren. Iya, keren. Iya. Makanya kenapa kalau yang apa release pricing biasanya saya pakai Word kayak gitu Pak. Jadi saya nggak pernah mau release Excel, pakai Oh, Word. iya. Jadi udah saya copy paste sudah gitu. Mau dicari kagak bakal ada rumusnya kan. Iya betul Pak. Iya, iya, paham Pak ya. Kalau kalau saya biasa share-nya udah langsung PDF, Pak. Lebih itu Ya, lagi Pak. Iya. ya PDF itu udah final ke klien. Oh, sorry Pak. PDF Oh, yang kita log biasanya. Oh, sorry Pak. Kan sebenarnya bisa loh Pak ya, Pak Tommy ya. Ini misalnya udah kita rapiin, ini udah kita hide, terus kita format dari Excel ke PDF kan bisa Pak ya? Langsung ya, kalau nggak ini di ekspor ke PDF, Iya, maksudnya di export. print atau print ke ya, PDF. Nah, betul. Iya, itu bisa. oh. Jadi, Jadi udah di hide baru dijadiin PDF. iya di ekspor Nah ke itu yang PDF Pak. Jadi yang rumusnya udah ya, hilang semua kan Pak ya? udah nggak kelihatan lagi Wah, udah ada gitu. Dia udah nggak bisa di ini. ini, gua lagi meeting. Oke Pak, siap Pak. Oke Pak, nanti saya coba perbaikin Pak. Terus nanti saya Ya, share di grup Pak ya, biar nanti oke. di apa yang kurang, apa yang mungkin mau ditambahin, bagaimana boleh Pak nanti di ini Pak. Ya emang sih enaknya tadi ya. Oke. Tapi overall sih udah dapat sih, udah nangkep saya Pak. Ininya Pak, Ya, perhitungan dari Pak Alex. kira-kira jadi udah iya Pak, kira-kira kan Pak Sumanda udah ngerti gitu cara cara Iya, ininya ngitung. iya betul Pak. Nah, Ya memang dari kemarin tuh Pak, saya lagi bingung tuh Pak, gimana ya caranya? Ya terus udah dah, ajak Zoom aja Pak. Udah, nah betul. Nah kejadian kan Pak, betulan Pak akhirnya Pak. iya bener Pak, soalnya ini emang kompleks Pak gitu loh. Iya betul Pak, betul Pak. Makanya saya bilang tadi Pak, kalau COGS-nya kita drill down lagi tuh udah pusing gitu ntar. Iya betul Pak. Komponennya banyak banget gitu. Iya. Karena kan hitungan ini apa kalau udah jadi nanti buat kita internal, artinya nanti ke depannya kan udah ada rumusnya Pak ya.
Iya betul Pak, tinggal ada siapa lagi nanti kita kok ke TMN, mau Iya, ke Kokopat, mau kemana itu angkanya ini semua iya, gitu. setuju Pak, setuju Pak, betul betul. Nah, pokoknya initial offer-nya berdasarkan angka ini, nah harga proyeknya ya itu tawar-tawaran negosiasi ya di Ya, tiap klien tinggal, masing-masing tinggal, gitu. iya betul Jadi tinggal. yang penting ya initial offer-nya tuh ini angkanya gitu. Ya paham Pak. Siap, siap, mantep Pak, mantep. Makasih Pak Alek. Ini ya insight-nya. Wah ini diskusi Iya sama Pak, Pak. makanya ini emang sih emang apa enggak ini apa angkanya memang istilahnya enggak umum. Iya, Strukturnya betul emang sih Pak. unusual. Betul Pak, siap Pak. Ya Iya, overall soalnya ya. kita sebenarnya kita udah bikin begini sebenarnya untuk fairness sebenarnya sih Pak. Jadi benar-benar layanan apa yang dipakai ya itulah yang dibayar. Hmm, Kalau orang lain kan main udah gambrengin aja semua gitu kan. betul Pak. Ya, betul sih Pak. Nah, kalau kita sih mikirnya ya kita cari fairness-nya aja deh. Lu cuma butuh yang A B C ya, buat kita quote-nya A B C aja gitu ya. Nggak Ya, usah pakai A sampai Z langsung dihitung semua gitu. betul Pak. Ya sebetulnya izin Pak, kesimpulan Pak. Ini sebetulnya nanti pun udah keluar angka dari proposal harga untuk klien sebetulnya dari hitungan kita sebetulnya sih dibandingkan si klien si brand itu investasi untuk eh, apa promosi di misalnya di mana apa di Otego gitu Pak, dengan ada di reporting dari kita dari ini sebetulnya buat klien tuh buat brand tuh lebih ini lebih pede gitu Pak, karena duit yang mereka keluarkan itu udah ada ininya, ada feedbacknya kan gitu Pak. Seperti yang kemarin Iya. Pak Alex bilang di grup Pak, ada impresinya gitu Pak, yang nggak mungkin bisa dihitung secara manual gitu Pak. Iya. Itu sih Pak, itu sih keyakinan saya Pak. Karena nggak, Soalnya impresi itu nggak bisa mau hitung manual gimana pakai ya cetak itu cetak Pak, itu kan nggak mungkin. 15 tahun Pak, saya ngutak-atik itu nggak ketemu-ketemu Pak. Yang ada asumsi melulu Pak. Iya, iya, itu dia Pak, gitu kan nggak mungkin bisa dapetin angka yang representatif Nggak bisa, istilahnya gitu. iya, adanya asumsi Iya, Pak. masih benar Asumsi itu. semua gitu kan nggak mungkin angka yang representatif gitu Iya, kan. betul Pak. Nah, Beda kalau kan yang dijual tiket gitu. Nah itu kan itu angka beda bisa Pak, betul, lagi. betul Pak, betul Pak Alek ya. Nah, Ya, betul Pak. Nah, makanya dengan nanti ini udah muncul harga nilai untuk proposal ini, menurut saya sih kalau ya pastilah klien pasti tetap nawar lah Pak ya, tapi dalam hatinya dia ya, pasti kalau dikonvert ke biaya promosi brand itu sendiri, wah jauh Pak, jauh iya banget Pak. betul. Iya Ini pasti. mungkin nggak nyampe 100 juta Pak, mereka miliaran loh Pak. Iya memang. Iya. Nah, itu yang seperti Angka. impresi asumsi semuanya, Pak. Aduh, kalau Iya saya betul. jadi yang punya perusahaan yang punya brand gitu kayak misalnya eh, apa Telkomsel gitu, Pak. Wah, saya kan ngitung, Pak. Wah, berapa nih biaya iklan, biaya promosi kita, berapa nih report ininya. Kan pas dikasih tahu angka-angkanya ini angkanya angka apa nih? Angka asumsi atau angka fiktif kan? Pasti gitu, Pak. Nah itu pasti gitu. At least kan kita bisa apa sih sekarang si advertiser bisa bilang, oke, gue pasang sensor nih ya, Ya, yang apa iniin nangkepin apa orang-orang di depan dengan karena zaman sekarang asumsinya semua orang pasti pegang smartphone kan gitu. betul Pak, betul Pak. Udah dapet dah gitu. Nah, Iya, iya betul sih Pak. Itu siap. Oh, iya, mantap Pak. daripada angka kira-kira kita bilang kan at least kita dapetin apa yang ada di lapangan. Jadi makanya ada bisa perbedaan kan siang, malam, weekend, weekday ada polanya. Nah karena Iya, iya itu betul Pak. kalau asumsi kan rata semua itu Pak. Bahkan ini Pak Alek, izin Pak. Saya kemarin coba ngobrol sama AI Pak ya. Dia kasih simulasi Hah? Pak dengan pakai sistem Ya, kita ini Pak. Jadi dia bisa ya, ngitung. Jadi misalnya lift itu misalnya yang media yang di dalam lift kan itu yang di dalam lift Pak, LED-nya. ya. Nah,
Nah, itu bisa ngitung dia dengan dia alat kita ini dengan log profnya si klien, Pak. Itu bisa seperti Pak Alex bilang, jadi bisa ngobrol itu, Pak. Si log Nah profnya, itu. ya log profnya iklannya si yang dia tayangin yang ditayangin di media dalam situ sama sensor data kita itu bisa Bisa di ngobrol, Pak, matching. mereka, Pak. Ya, ya bisa di matching. Iya, Langsung ketahuan. betul, Pak. Nah, Dan itu bukan asumsi, Pak. Memang udah hasil proses, Pak. Mereka berdua, Pak. betul. Keren, Iya. keren, keren. Tuh. Iya, Pak. Eh, Wah, Nah makanya itu dari jadi kemarin semangat saya, Pak. ya itu benar. Jadi ya impression itu harus memang ngitung di lapangan Iya, buat betul. ngatur. Dan tinggal cara ngitungnya gimana. Ya, Itu aja. ya, betul, Pak. Oh Pak, kalau kita pakai istilahnya apa dari pancaran sinyal, orang ada yang kamera buat ngintipin apa gitu ya. Iya, betul, Pak. Masing-masing ini deh gitu, tinggal tinggal lihat metode yang mana deh yang lebih ini. Iya, siap, siap. Wah, mantap, Pak. Siap. Wah, mantap, Pak Alek. Kamera sih problemnya cuaca itu Pak. Kalau hujan bubar udah. Dan itu, Pak, kalau menurut saya, Pak ya, seperti Pak Alek kemarin bilang, sebetulnya orang yang kalau pakai CCTV kamera tuh, ya itu jebakan Batman, Pak, kebanyakan. Jadi Betul. dikasih awal murah dengan device-nya segala, tapi peritilan-peritilannya nanti banyak, Pak. Ya, nah itu suruh kayak itu Tommy itu pengalaman mesti beli mini PC. Habis itu dicolong lagi. Itu dia, Pak. Wah, saya Ini bilang, dicolong kan. iya, iya. Ya, jadi awalnya investasi kecil, tetapi pada saat runningnya tuh banyak tuh peritilan-peritilan tambahan-tambahan, Pak. Iya. Emang mini PC berapa? Minimal 2 juta. Kalau yang Betul. mau bisa yang cepet itu harganya udah 4 ke atas, 5 jutaan, 6 Hmm. jutaan kan. Itu. Karena ini, Pak, izin, Pak. Saya baru keinget, Pak, dulu waktu awal itu si AMG itu kan mau pakai CCTV-nya ini, Pak, kamera kecil ditanamin di dalam ini frame-nya LED, Pak. Ada kamera Ah, kecil. Nah, tetapi kamera kecil ah, ini ada mini PC, Pak, untuk ngolahnya kan, Pak. iya. Supaya si Nah, mini PC itu. proses bisa nanti ngirim ke server, Pak, datanya, Pak. Nah, itu. Iya, mini Wah, PC-nya berapa duit? Gitu. itu itu Kalau si bos pusing dulu tuh, Pak, biaya investasinya, Pak. kalau kalau kemarin yang kita pernah siapa si Densi jalanin di AMG itu Hmm, ya saya yang bikin juga teknologinya itu dia mereka cuma beli itu apa USB WiFi dongle hmm, pasang panel langsung. iya, Nah, iya, terus tinggal panelnya dimasukin apa SDK-nya kita udah iya. bisa hitung tuh Oh, oke. panelnya bisa hitung habis itu udah berat dapetin data gitu. Nah Hmm, itu, jadi apa nggak perlu mini PC lagi, embed ke dalam panel iya, 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 itu. Ya cuman masalahnya memang tiap panel itu pasti ada yang udah nggak standar ya sama iya, orang nih apa engineering-nya kan udah dioprek apa betul. gitu Betul, Pak. masukin SDK-nya konflik. Nah Iya, itu. Jadi iya, iya. kita dari awal udah saranin panel kalau bisa yang apa yang istilahnya yang masih polos lah gitu kan, jangan yang Hmm, udah dioprek macam-macam gitu. Kalau oprek macam-macam takutnya kan konflik gitu. iya, betul, Pak. Siap. Soalnya mereka juga kadang-kadang ini Pak eksperimen masukin apa ke dalam gitu di dalam panel gitu, dimasukin aplikasi apa segala itu. Nah, itu Itu dia, betul, konflik. Pak. Di Nah, mini PC-nya itu, Pak, di macam-macam, diprek-oprek, Pak. bikin macam-macam gitu, gitu Hmm, kena makanya konflik gitu. Nah, iya, betul, Pak. kalau masih polos, ya itu kan nggak bakal masalah gitu. Cuman Iya. kalau udah dibikin macem-macem, nah udah Nah, iya, konflik gitu. betul, Pak. Ya tadi, jadi hasil capture dari kamera yang ditanemin di frame LED itu waktu di processing sama mini VCU itu konflik, Pak. Konflik, tabrakan. Iya, dan Sedangkan, hmm, akhirnya dibaca sama di kantor kan ada dashboardnya di kantor untuk mati, Pak. Nggak ada sinyal, Pak. Nggak ada data, eh, gitu. nggak ada data, Nggak ada iya. data, Pak. Soalnya kalau untuk processingnya kamera itu kan processing berat, Pak, gitu. Oh iya, Jadi itu betul. prosesnya Betul. udah kemakan semua. Betul, Pak. Betul Nah, banget. ditambahin proses lain, udah Hmm. banget langsung kok itu PC.
Nah, akhirnya karena gagal, makanya dipakai density, Pak. Nah, itu. Karena gagal yang pakai tadi, Pak, pakai kamera sama proses apa mini Iya, CPU di betul. gagal, langsung pakai itu. Makanya masuklah density gitu kan, bawa Pas, pasang di Sarina, pasang di Blok M, betul, pasang Pak. di bandara. Iya. Nah, cuman kita nggak tahu gimana cara jualannya si density kan, Pak, ke bos, ke Pak Davi kan. Jadi kalau nggak salah nih ya, ini kemarin cepet colek temen yang tahu, Hmm. mereka ini Gen City jual saham ke AMG. Uh, oh, oh gitu, Pak. Gen City jual saham ke AMG. Jadi istilahnya kan partly akuisisi oleh AMG. Hmm. Berarti Cuman mereka nggak akuisisi teknologinya. Itu kesalahannya. sorry, Pak. Kesalahan. Berarti yang diakuisisi sama si AMG cuma bisnis doang, Pak ya? Bisnisnya density gitu. Mereka nggak akuisisi teknologinya, Kan karena teknologi punya teknologinya Pak tuh Alek kan, Pak? iya, density nggak punya teknologinya. Makanya saya bingung tadi, Pak. Berarti yang diakuisisi adalah bisnisnya, tapi teknologinya kan punya Pak Iya, Alek sama Pak. teknologinya nggak bisa mereka kuasain gitu. Oh, iya, iya, berarti sama juga Nah, bohong dong, Pak. sama juga bohong. Nah, makanya setelah sama density bubar, Hmm. orang orang X X-nya density itu maju sendiri ke Oh, AMG, nawarin ini ya, barang sama, ngambil dari saya lagi gitu. oh, oh. Majulah mereka, si orang dalam tuh, si Fabian. Berarti personal, Pak ya? Ya dia bikin perusahaan juga lah, bikin PT lah apa gitu. Ya Hmm. itu ngeri sell lagi. Oh, Dia resell barang yang sama. Ya itu. Dan terus AMG mau nggak mau, dia emang mereka butuh, mau nggak mau lah makan, dia ambil juga sama si gitu, Fabian. karena memang butuh. Nah, Oh, iya memang butuh, dan memang ya istilahnya mereka AMG udah mencoba cari ke sana ke sini, hmm. semua katanya harganya nggak masuk akal. Sebentar, Pak. Berarti udah masih jalan apa gimana, Pak? Sama Fabian, Pak? Udah enggak, Oh, udah enggak. udah enggak, udah offline semua Pak. Oh, ada setahun yang lalu, Pak? Nah Atau gitu gimana, lah Pak? Pak. Kenapa? Setahun yang lalu ada, Pak? Ya tahun lalu itu. Jadi Oh, makanya AMG pas nyari nih iya, iya. gitu. Iya, soalnya kemarin ada beberapa saya coba kontak teman-teman saya di marketing, Pak. Ya itu Hmm. reportingnya sekarang balik lagi ke zaman konvensional katanya, Pak. Iya, karena Asumsi, Pak. offline ya. Iya, karena udah offline alat-alatnya. Oh, Itu. iya. Saya tanya tuh, saya coba pancing gali-gali, Pak. Reporting gimana sekarang ke kliennya? Itu bilang foto-foto doang, log proof dia bilang itu. Log proofnya yang gimana saya bilang? Ya biasa Pak Suanda yang kita bikin buat sendiri katanya. Saya ketawa Iya, ketawa Pak saya. iya. Waduh saya bilang. Mun- iya, mundur mereka dari tinggal lihat dashboard, sekarang mau nggak mau bikin ngarang lagi. Iya, jadi mari mengarang lagi Pak kemarin tuh teman-teman di aduh, lo saya Itu bilang itu klien gimana saya bilang ya begitulah Pak Suanda katanya pasang badan aja kita katanya Pak. ya, makanya sekarang tinggal Pak Wada colek lagi aja, mau nggak nih? Siap. Tapi asal asal kalian nggak kapok aja ya gitu. nah sekarang Ini udah barang yang sama dijual oleh berbagai perusahaan, barang yang sama katanya. sekarang saya nyoleknya dari Otego Pak. Nah kan nanti kan Nah, dari Otego jalan kan, nah baru saya colek Pak. Si bos si Pak Davi sama Pak Menggen Pak saya colek Pak. Nah kan jadi kan diajarin sama Pak Alek Pak. Kita main cantik aja Pak ya. iya kayak gitu. Nah, Kita buktiin kalau di kalau kalau ya jadinya bakal lucu itu, KMG ini barang yang sama, yang jual orangnya beda-beda. betul Pak. Iya sih Pak. Ya. Nah ya, ya Bakal lucu. betul Pak. Ya mudah-mudahan Pak dengan Pak Pahala berjalan terus kita bisa referensi lagi nanti ke KMG Pak. Iya,
Kan seperti itu ya Pak ya, Pak Alex. Jadi Iya. waktu ngomong sama Pak Davis, Pak Morgan juga lebih enak gitu Pak. Kita udah ada apa testimoninya gitu Pak. Iya. Paling banyak Pak Davis nanya ke Pak Pahala kan. Gimana tuh dengan si Suanda dan partnernya tuh? Ya Pak Pahala sendiri cerita nanti Pak. biarin Iya. biar Pak Pahala yang cerita Pak. Iya, biar klien yang kasih testimoni. Betul, setuju Pak, Dan itu lebih habis itu baru kita ke TMN Pak. TMN sih kayaknya mereka udah mau banget ya itu, tinggal nunggu ini. Kalau kita udah punya dasar pricing gini Pak, langsung colek aja udah. Oh, langsung kita. itu Pak, yang kemarin yang X itu yang City Vision yang Pak Ari itu kayak udah kita maring itu kan, udah kita meeting Zoom, itu udah nanti. Sekarang kan kita udah bisa langsung colekin aja semua Pak. Kalau ini kan yang pricing ini udah jadi, ya. Langsung aja. Siap Pak, colekin. Siap, pasti Pak, siap langsung bergerak Pak, langsung bergerilya Pak. Kalau saya paling Pak Tommy udah ini Pak, udah nggak ada ragu-ragu lagi Pak. Udah, iya, karena udah ini apa saya setelah saya pelajarin gitu ya memang ini kebutuhan brand saat ini iklan untuk ini ya ini untuk auditingnya Pak ya. Betul. Auditnya ini. Betul, Pak. Ini Pak Tommy. Iya. Memang, dan yang main beginian kehitung jari di dunia Pak. Bukan di Indonesia, di dunia. Orang yang main di dunia tuh kehitung jari. Hitung jari Pak. Orang Palek aja sampai dipanggil ke Jepang ya Pak Tommy ya. Nah. Iya Pak Tommy ya. Tuh Pak. Siap. Itu jadi even di Jepang aja nggak ada gitu yang main seperti gini. Makanya opportunity-nya buat mereka. Iya betul Pak. Ya ini berarti hal yang masih belum banyak ya Pak ya teknologi ini Pak ya. Makanya saya heran gitu. Ini saya udah buat dari 10 tahun yang lalu. Sampai hari ini kenapa masih jumlah pemainnya masih dihitung jari gitu. Iya betul siap Pak. Oke Pak, kalau gitu nanti saya share di grup Pak ya selesai ini Pak ya. Saya edit Pak ya. Oke Pak. Ya Pak. Oke Pak. Ya. Makasih Pak Alek. Untuk Pak Tommy. nanti jadwalnya boleh dikonfirmasi lagi ya Pak ya. Yang mana Pak? Yang dengan Pak Pahala. Oh iya siap Pak. Ya pasti Pak. Masih nanti saya konfirmasi lagi. Yang penting nih ini udah kita fishing dulu Pak. Biar mantep. Siap. Biar mantep Pak. Ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Alek, Pak Tommy. Thank you. Selamat sore. Iya Pak. Yo.